dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat tanggal 15 bulan Juli tahun 2022, saya Bupati Cilacap dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Saya Bupati Cilacap akan mengambil sumpah saudara-saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pasal 135. Setiap pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi wajib dilantik dan mengangkat sumpah janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha Mengetahui. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mendekatkan perdamaian di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara saya ambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah jabatan. Rohaniwan disilakan kembali ke depan, saksi dimohon menempatkan diri. Pertama, yang mengangkat sumpah, Kepala BPUPN Kabupaten Cilacap, Bapak Wahyu Ari Pramono, STMP. Dua, Kepala Disperkimda Kabupaten Cilacap, Bapak Bambang Wijanto, STMN. Tiga, Kepala BPMPTSP Kabupaten Cilacap, Bapak Ferry Adi Dharma, STMSI. Empat, Kepala Disporama Kabupaten Cilacap, Bapak Pak SAG MPD. Lima, Kepala Disperkimda Kabupaten Cilacap, Bapak Bintang Dwi Cahyono, APMN. Berikutnya Bupati Cilacap selaku yang mengambil sumpah. Selanjutnya para saksi. Pertama, Bapak Dr. Andes M. Wijaya MM. Kedua, Bapak Teguh Satrio Musin, SSTP MSI. Penandatanganan selesai, Bupati Cilacap berkenan kembali ke depan, terlantik dan saksi disilakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai bagi kita semua. Saya sampaikan selamat sore. Saudara Wakil Bupati Cilacap beserta istri yang saya hormati,
saudara sekretaris daerah beserta istri yang saya hormati, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap yang saya cintai, saya sayangi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap yang saya hormati, para pejabat terlantik yang saya hormati, para saksi, rohaniawan, tamu undangan serta hadirin yang dicintai dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita merenung, menghayati, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sore hari ini kita masih diberi waktu, kesempatan, kesehatan untuk menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Berkenaan dengan hal tersebut, saya sampaikan selamat kepada para terlantik. Semoga kepercayaan ini bisa digunakan dan barokah. Saya sebenarnya sudah tidak perlu kasih nasihat saudara-saudara sekalian. Cuma saya mau kasih peringatan bahwa saudara baru saja lantik tadi menjadi pejabat tinggi pertama. Artinya saudara sudah menjadi pejabat. Saudara hanya satu kata saja, self control. Artinya saudara harus bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa memanage dirinya sendiri, bisa juga memanage di kantornya sendiri. Itu yang penting, saudara-saudara. Saya jalan-jalan pagi. Mungkin di antara saudara banyak yang ikut jalan pagi. Terus saya menyampaikan, begitu di shooting, di video, di foto, saya sampaikan kepada David, tolong ya diedit. Artinya diedit ini, saudara juga harus bisa mengedit dirinya sendiri. Editing di sini artinya mana yang baik, yang jelek-jelek jangan diedit, dibuang. Yang kira-kira menjadi masalah dibuang, diedit. Tapi Anda pertama harus mengontrol dirinya sendiri dan Anda bisa mengedit dirinya sendiri karena Anda sudah menjadi pejabat. Nah, inilah pentingnya editing untuk saudara sekalian. Edit biasanya ada hal-hal yang harus rahasia, tidak perlu disampaikan kepada istri, itu juga harus diedit. Tidak bisa, ini ada pekerjaan yang tidak bisa disampaikan kepada orang lain di luar, itu juga harus diedit. Bagaimana mengedit ini? Nah, apalagi editlah dirinya sendiri. Anda sudah berpendidikan, sudah semuanya S2, sudah pengalaman, experience. Pertama self control, kedua mengedit dirinya sendiri. Selamat bertugas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sampaikan selamat atas terlantiknya pejabat tinggi pertama di Kabupaten Cilacap. Karena sudah menjadi pejabat, itu harus bisa membawa diri, mengatur dirinya sendiri. Dalam bahasa Jawa itu temata, temua, dan rumangsa. Temata itu harus dengan manajemen, di-manage, tingkahnya, perilakunya, pekerjaannya, semangatnya. Itu harus ditingkatkan. Tidak bisa biasa-biasa saja, harus luar biasa. Yang kedua, temua. Itu udah menjadi yang tertinggi di satu OPD, harus jadi orang tua. Artinya temua itu sabar, punya sopan santun, tata krama. Jadilah orang tua di lingkungannya, di pekerjaannya. Rumangsa, jangan hanya rumangsa bisa rumangsa, harus dewasa, harus rumangsa, mau mendengarkan dari bawah, aspirasi dari bawah, terus apa yang ini, dan harus turun tangan, turun langsung. Jangan sudah itu hanya nanti di kantor, di meja, turun tangan. Di turun tangan maksudnya ke daerah. Ada apa? Apa yang menjadi penghambat selama ini? Apa yang belum terselesaikan selama ini? Yang selama pandemi 2 tahun terbengkalai. Kita manage, tata kembali kehidupan yang baru. Tapi kita belajar dari pandemi yang 2 tahun ini seperti itu. Kita belajar, perbaiki itu semua. Artinya harus bertahan. Terus orang pejabat itu self control. Self control itu artinya bisa mengontrol dirinya. Kontrol ini selain bisa mengontrol dirinya, mengontrol juga bawahannya yang nakal-nakal, yang ini. Tapi kan harus kontrol dirinya. Dirinya itu harus baik dulu, nggak boleh. Jadi harus bisa dulu, harus ini. Maka kuncinya satu, belajar. Belajar, dan belajar. Pejabat yang tidak mau belajar akan tertinggal. Karena sekarang itu perubahan udah detik ini. Sudah menit lagi detik. Per detik sudah ini. Dan harus apa? Editing. Mengedit dirinya sendiri, edit mana yang baik, mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak, mana ini. Tapi kan tadi udah self control, maksudnya nggak usah banyak editan, sudah kalau bisa nggak usah diedit, tapi keluarnya udah baik. Nah, itu penting ya. Yang lebih penting lagi bekerja, dan bekerja itu penting. Udah, oke? Yang tadi Pak, yang kedua yang rekomendasi dari KSN kemarin muncul 7 PD yang dihasilkan muncul kemarin 14. Kemudian 5 oleh KSN diarahkan untuk Pak Bupati memilih dan melatih. Yang 2 diarahkan Pak Bupati supaya mengevaluasi. Sudah, nanti kita akan evaluasi. Kita akan evaluasi ya banyak yang dievaluasi, tapi intinya kita evaluasi, kita akan bentuk pansel, kemudian nanti pansel yang mengevaluasi cara kerja dari A sampai Z sesuai dengan arahan yang ada di rekom itu. Jadi bukan saya tadi Pak Bupati bobong saya itu, Warsono yang enggak. Nanti ada pejabat, ada tim, ada pansel yang memang punya kapasitas yang bentuk juga Pak Bupati, bukan saya. Dari PPK yang membentuk Pak Bupati, membentuk pansel yang membentuk Pak Bupati selaku PPK, kemudian pansel itu yang akan bekerja. Saya hanya memfasilitasi administrasinya. BKD tugasnya itu, memastikan bahwa pelaksanaan tugas, pelaksanaan fungsi dari pansel berjalan dengan baik.